Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih baik-baik saja dan tetap waras. Banyak hal-hal yang baru di dunia ini, terutama dari segi teknologi. Mungkin beberapa dari kalian pasti sudah mengenal teknologi ini kan? Nah kali ini, saya akan membahas beberapa dampak yang akan terjadi jika teknologi ini terus berkembang dan semakin canggih. Di tengah zaman yang kian hari semakin modern, dan teknologi semakin hari semakin maju, dengan berbagai perkembangan alat yang kian canggih, di mana manusia dari abad ke-21 ini sangat menggantungkan dirinya ke berbagai macam teknologi seperti mobil, handphone, komputer, dan mesin. Dan ya, kita tak perlu munafik, karena di era modern ini, kita sangat membutuhkan alat-alat tersebut untuk bersaing dan bertahan hidup. Apalagi, di era sekarang banyak sekali penggunaan artificial intelligence, atau lebih tepatnya kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini fungsinya buat apa sih? Apa dampak yang akan disebabkan oleh teknologi ini terhadap manusia? Dan katanya lebih berbahaya dari nuklir. Apa benar? Gimana sih cara kita bertahan hidup di era modern ini? Dan bisa berkreasi sebagaimana manusia yang mempunyai akal? Sehingga kita setidaknya dapat bersaing dengan para robot itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai AI, alangkah baiknya kita mengenal kemajuan teknologi dari zaman ke zaman. Maka dari itu, ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang. Sebaiknya kalian siapkan kopi terlebih dahulu, agar bisa menonton video ini lebih santai, dan mendapatkan experience yang menarik. Mari kita awali ke zaman di mana manusia menggunakan batu untuk berburu. Sekitar 2,5 juta tahun hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada periode ini, manusia hidup sebagai pemburu atau pengumpul. Mereka sangat bergantung pada alam untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Alat-alat yang digunakan mereka pada saat itu ialah tapak tangan dan pisau. Digunakan sebagai memotong daging, berburu dan mengolah makanan. Sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga sekitar 4.500 tahun yang lalu, manusia pada zaman ini sudah mengenal pertanian dan pemukiman yang tetap. Periode ini, manusia mulai mengolah tanaman dan beternak hewan, menciptakan dasar pertanian. Alat-alat batu pun semakin canggih, dan masyarakat manusia menjadi lebih kompleks. Setelah kita menjelajahi zaman batu, selanjutnya kita beralih ke peradaban di mana manusia sudah mengenal perunggu. Era ini berkisar pada rentan 3.300 sebelum Masehi hingga 1.200 sebelum Masehi. Penggunaan perunggu pada zaman ini ditandai dengan melebur perpaduan antara timah dan tembaga. Penggunaan perunggu membawa manusia bisa berinovasi dan menciptakan barang-barang perkakas dan persenjataan. Masyarakat mulai terorganisir menjadi peradaban-peradaban awal, seperti Mesopotamia dan Mesir kuno. Peradaban yang kian berkembang pesat maka pada tahun 1200 sebelum Masehi dan berlanjut hingga awal Masehi. Ditemukanlah besi, dan zaman itu disebut manusia pada zaman ini sangat bergantung pada besi sebagai bahan utama, karena besi memiliki ketahanan yang cukup kuat, dan juga berperan penting sebagai bahan baku untuk perang pada peradaban Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi selama periode ini. Perkembangan ini memainkan peran penting dalam membentuk peradaban manusia dan mengarah ke kemajuan teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Zaman perunggu dan besi membawa manusia dari masa-masa awal zaman batu ke era peradaban kuno yang lebih maju. Selanjutnya, mari menjelajahi beberapa peristiwa penting dalam sejarah manusia setelah zaman besi. Peradaban ini melibatkan Kekaisaran Romawi kuno dan juga Yunani kuno. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Kemajuan dalam seni, filsafat, politik, dan ilmu pengetahuan. Yunani berkontribusi besar dalam kemajuan dan demokrasi, dan Romawi berkontribusi pada sektor teknologi dan hukum. Sekitar abad ke-5 Masehi hingga abad ke-15 Masehi,
yaitu abad pertengahan. Melibatkan masa feodalisme, kekristenan yang kuat, dan serangkaian peristiwa seperti Perang Salib. Kemajuan dalam seni dan arsitektur, seperti katedral gotik yang terjadi di Eropa. Setelah Perang Salib berakhir, tepatnya pada abad ke-14 hingga abad ke-17, Renaissance pun lahir. Ini adalah periode kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan budaya. Seni lukis, sastra, dan ilmu pengetahuan mengubah pandangan dunia dan membuka jalan bagi reformasi dan era pencerahan. Reformasi awal abad ke-16 dan pencerahan akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Reformasi Protestan mengubah lanskap agama di Eropa, sementara pencerahan menekankan pada akal budi, sains, dan hak asasi manusia. Peristiwa ini memberikan dorongan besar terhadap pemikiran ilmiah dan kemajuan teknologi. Nah, setelah kita melewati berbagai macam era dan peradaban yang cukup panjang, barulah kita sampai di era di mana kita hidup. Revolusi industri merujuk pada sejarah ketika terjadi perubahan besar dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Revolusi industri sendiri terdiri dari beberapa fase. Pada 1760 sampai tahun 1840, James Watt menemukan mesin uap pertama di dunia. Dan karena hal itulah, tenaga manusia dan hewan dapat digantikan agar pekerjaan lebih efektif. Pengembangan tenun mekanis dan perubahan dalam pertanian, sehingga terjadi peningkatan dari segi produksi, urbanisasi, transformasi, dan bahkan mencangkup pertanian beralih ke industri. Teknologi semakin berkembang dengan diciptakannya kereta api, listrik, dan mesin-mesin perang serta senjata, dan membuat pada kala itu terjadi Perang Dunia II yang dimana senjata-senjata dibuat pada era ini. Perluasan sektor industri, globalisasi ekonomi, dan munculnya kelas pekerja industri. Pada era inilah kita berada. Era ini dikenal sebagai revolusi industri digital atau teknologi. Pada fase ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Fase ini sendiri dimulai pada tahun 1950 sampai sekarang. Revolusi ini melibatkan beberapa sektor yaitu dengan munculnya komputer digital sebagai pusat pengolahan data, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, dan mulai memperluas jaringan komputer beserta internet. Dari perkembangan komunikasi, maka terciptalah satelit dan telepon seluler yang kita gunakan hingga saat ini, serta perkembangan teknologi konektivitas global. Pada tahun 1989, tim Berners berhasil menciptakan World Wide Web dan terus berlanjut hingga perkembangan e-commerce dan bisnis online tercipta. Banyak perubahan yang terjadi saat kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan dunia. Pada fase ini, kita akan membahas lebih detail apa dampak baik atau buruknya pada mesin otomatis dan robot ini. Tak bisa dipungkiri, penerapan otomatisasi dan robotika terus berkembang, sehingga membentuk landscape industri dan memengaruhi cara kita hidup. Penting untuk mempertimbangkan dari penggunaan teknologi ini. Robot ini merujuk pada penggunaan mesin, perangkat lunak, dan robot untuk melakukan tugas atau proses tanpa campur tangan manusia secara langsung. Ini akan membawa dampak besar bagi sektor industri, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, waktu yang relatif singkat, keamanan dan ketahanan. Otomatisasi juga dapat meningkatkan kualitas dan layanan dalam proses produksi, karena mereka dilengkapi dengan sensor dan teknologi penglihatan untuk memastikan kualitas tinggi dalam pembuatan produk. Dalam beberapa aspek, ternyata banyak dampak negatifnya akibat otomatisasi dan robotika ini. Dampak yang akan terjadi yaitu hilangnya pekerjaan.
Hal ini dapat menggantikan pekerja manusia dalam tugas-tugas pekerjaan di bidang tertentu, menyebabkan potensi kehilangan pekerjaan dalam sektor tertentu. Pengurangan pekerjaan manusia dapat menyebabkan kekhawatiran dan resiko meningkatnya angka pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi, sehingga dapat mengakibatkan kekacauan. Dampaknya pada stabilitas ekonomi. Selain itu, pemindahan pekerjaan ke robot dapat memengaruhi kesehatan mental dan kepuasan pekerja. Ketergantungan pada teknologi juga dapat memengaruhi otak manusia dan meningkatkan resiko ketergantungan yang tinggi pada teknologi. Jika seseorang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, akibatnya bisa memperlebar kesenjangan sosial. Dan yang paling mengerikan yaitu paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Ketika semua robot akan menggantikan profesi manusia itu sendiri. Banyak pekerjaan yang kini telah digantikan oleh robot. Ada beberapa pekerjaan yaitu: bagaimana tidak, customer service ini sendiri kini telah banyak menggunakan chatbot. Kini chatbot juga telah berkembang menjadi suara. Tak dapat dipungkiri, jika suatu hari customer service manusia sudah tidak diperlukan lagi. Banyak sekali negara-negara yang kini sudah menggunakan pelayan restoran robot. Jepang salah satunya. Mereka telah menerapkan beberapa restoran dengan menggunakan robot. Mungkin tenaga profesional yang akan bisa bersaing melawan robot itu. Di masa depan yang akan datang, ketika semua robot dibanderol dengan harga murah, tidak menutup kemungkinan tenaga profesional pun akan tersingkirkan. Di negara maju, mereka sudah menerapkan drone untuk bisa mengantar barang. Bahkan di Rusia, sudah ada robot yang khusus mengantarkan makanan. Robot itu diberi nama Yandex. Mungkin kurir manusia juga lama-lama bisa hilang akibat teknologi ini. Kecerdasan buatan ini pastinya lambat laun akan menggantikan guru-guru di seluruh dunia. Kecepatan mereka dalam memproses data akan lebih akurat. Terlebih lagi, hanya satu robot saja bisa memuat semua mata pelajaran. Mungkin yang akan tergantikan lagi yaitu pramugari, penjaga toko, driver, pilot, astronot. Dan kalian tahu apa yang paling menakutkan? Apa yang akan terjadi jika kecerdasan buatan ini dijadikan tentara untuk kepentingan negara? Seberapa amankah mereka jika manusia memberi senjata ke para robot tersebut? Apalagi jika mereka sudah mempunyai pikiran dan kehendak sendiri. Ada beberapa kasus yang mungkin ini sebuah awal inflasi para robot. Robot dari Facebook dulu sempat viral. Pasalnya mereka melakukan percakapan di luar konteks yang tidak bisa dipahami manusia. Dan sampai saat ini, robot tersebut dinonaktifkan. Dari sini, kita harusnya sudah mempersiapkan diri kita akan kemajuan yang begitu pesat pada peradaban sekarang. Harusnya kita mengembangkan diri kita dan banyak belajar sebelum terlambat. Karena kita tidak akan tahu di masa depan apa yang akan ada di hadapan kita. Supaya kita tidak tertinggal jauh dengan robot-robot itu. Agar kita tetap bertahan di era ini, tentunya kita harus mengasah skill manusia kita yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu dengan berpikir kritis dan analitis. Robotik tersebut diciptakan tidak punya hati nurani atau perasaan. Sehingga peluang pekerjaan yang mengharuskan kita untuk berpikir kritis dan analitis itulah yang tidak akan bisa tergantikan oleh robot. Karena manusia mempunyai daya kreasi yang tinggi. Sehingga ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan sulit tergantikan oleh robotik. Inilah beberapa pekerjaan tersebut. Seniman dan konten kreator seringkali melibatkan elemen emosional dan estetika yang sulit diukur oleh algoritma. Pekerjaan ini pun membutuhkan ide yang kreatif agar dapat menyesuaikan tren, agar bisa membuat apa yang manusia inginkan. Pekerjaan ini seringkali berhubungan dengan terapis dan asisten sosial, seperti dokter atau perawat, peneliti dan ilmuwan,
insinyur inovatif, manajer proyek, pemimpin dan manajer. Perlu dicatat, perkembangan teknologi akan terus berlanjut. Beberapa pekerjaan yang tampaknya tidak dapat digantikan oleh robot hari ini mungkin dapat mengalami perubahan di masa depan.